Oke, di video ini kita akan coba buat reusable komponen. Sebelumnya, kenapa sih kita harus buat reusable komponen gitu kan? Nah, sekarang kalau kita lihat di sini aja. Misalnya kita mau buat apa namanya? Buat komponen untuk menampilkan pesan gitu ya. Misalnya pesan seperti hello world gitu. Kalau kayak gini aja kita harus, kalau cuma dua enak ya, kita tinggal bikin dua gitu. Gimana kalau kita mau bikin 100 hal yang seperti ini? Kan kita harus bikin variabel baru lagi, misalnya namanya variabel 3. Misalnya kita mau bikin lagi ini, terserah gitu, word 2 gitu ya. Sorry, 3 udah dipakai ya. Variabel 4 gitu ya, elemen heading 4. Nah, ini kan kita taruh di sini gitu kan. Nah, ini kan bisa-bisa aja gitu ya. Cuma kan kalau misalnya ada 100 gitu, kita mau bikin variabel sebanyak 100 itu kan buang-buang buang-buang tempat dan nggak efektif gitu. Nah, terus gimana caranya biar efektif? Nah, kita bikin namanya komponen yang terpisah gitu. Kita bikin suatu abstraksi komponen yang bisa dipanggil oleh banyak, dipanggil beberapa kali atau banyak kali, tapi tetap bisa nampilin message yang beda-beda gitu. Nah, kalau yang sekarang kan kalau kita panggil elemen heading terus, dia akan keluar hello doang tuh. Nah, kayak gini. Nah, caranya ngabstraksi gimana? Ya, kita bikin fungsi gitu. Bikin namanya function gitu. Misalnya fungsinya misalnya apa ya? Message gitu ya misalnya. Dengan ini return ini aku pakai arrow function ya, yang jadi kalau bikin arrow function tuh kita variabelnya apa, terus ini propertinya apa propertinya si paramnya functionnya apa, param atau properti serap manggilnya apa, kita tulis aja props gini ya, terus dia akan return apa. Kan di sini kita mau bikin apa namanya suatu message yang ditampilin di sini gitu ya. Kita bikin aja gini, div terus di sini message-nya gitu. Misalnya props-nya message gitu ya. Karena kita pengen masukin propertinya yang isinya message gitu. Nah, kita coba gini. Nah, ini untuk manggil kita bisa, karena di dalam kurung berawal ini bisa pakai JavaScript expression, kita bisa manggil si fungsi ini gitu. Jadi kalau kita pakai message, nah propsnya kita isikan, tadi kan kita mau pakai message gitu ya. Ini misalnya hello, ini akan jadi sama sih harusnya, tapi dia karena div bukan span. Nah, ini kita ganti span aja biar sama. Kita cobain. Nah, hasilnya sama ya. Kalau kita lihat di sini elemen headingnya, dia akan di yang ketiga itu dia bikin react fragment, terus yang sini message nih. Nah, message ini dia manggil fungsi yang di atas tadi tuh kan, fungsi yang ini nih, message yang ini nih. Jadi ketika kita bikin yang lain, kita udah nggak butuh ini nih, nggak butuh variabel lagi. Kalau kita mau bikin 100 pun ya pakai aja message ini semua, cuma diganti isinya gitu, hello world, hello new world gitu ya, new. Terus kita ganti lagi yang ketiga jadi hello new world. Nah, keren banget kan, ini namanya reusable komponen. Tapi kalau seperti ini, coba kita gini biar lebih enak dibaca ya, bisa nggak sih? Oke, ternyata bisa ya. Nah, ini jadinya bakal 3 gitu dengan manggil si message ini, si fungsi message ini, message function misalnya. Jangan biar lebih enak, pesan.
biar kelihatan beda ya, biar kelihatan kalau itu bukan fungsi JavaScript dari fungsi pure JavaScript-nya. Nah, ini dia pesan nih. Tapi kalau kayak gini kan nggak terlalu enak ya, maksudnya ini masih ada dikit-dikit kita harus pakai string return. Nah, gimana caranya kita bikin secara JSX gitu? Kalau dari React untuk dari apa udah ditranslate sama Babel-nya, dia bisa langsung kita bikin seperti JSX. Jadi pesan ini kita bikin seperti ini. Nah, dia langsung bikin pesan gini. Jadi kita bikin custom tag gitu istilahnya. Nah, coba kita bikin seperti ini, terus misalnya hello gitu ya. Keluar nggak sih gitu? Kita coba gini. Ternyata keluar nih. Hello, berarti bisa dong pakai gini. Tapi kalau kita lihat secara script untuk yang si hello yang dari pesan, dia kan makainya adalah ini nih, pesannya bukan nge-refer ke fungsi. Kan kita pengennya sebenarnya nge-refer ke fungsi nih, pesannya bukan petik pesan. Kalau petik pesan ini berarti dia bikin kayak div atau H1-nya yang di HTML gitu. Padahal di HTML tuh nggak ada pesan ini. Tapi karena dia punya children, bisa ditampilin seperti ini children. Jadi dia nggak ada efeknya sebenarnya. Nah, gimana caranya kita biar bisa manggil pesan ini manggil fungsi, bukan jadi string gini? Nah, kita harus lihat dulu di konsol. Nah, ini ada error juga nih ternyata. Tag pesan itu nggak recognize sama si browser. Ya benar, karena dia pesan tuh nggak ada di HTML kan. Adanya di ini kan kita buat sendiri gitu custom. Nah, gimana caranya biar dia kepanggil yang ini? Nah, di React tuh harus pakai huruf besar. Kalau dia pakai huruf besar, di React akan si Babel-nya akan nge-translate, oh maksudnya ini tuh ke fungsi gitu, bukan bikin string gitu. Kita cobain ya. Misalnya pesannya kita kasih huruf besar, ini jangan lupa diganti. Ini juga jangan lupa diganti. Nah, ini sekarang kalau kita refresh, tuh jadinya hello, karena yang di pesan ini yang kita tampilin adalah message bukan childnya, jadi dia nggak ketampil di sini. Kita lihat ya di sini. Untuk di sini kita lihat di yang ketiga. Nah, ini. Nah, sekarang dia udah ke pesan, tapi dia punyanya child gitu. Padahal dia butuh adalah message gitu kan di dalamnya untuk properties message-nya ini. Sekarang kita ganti aja properties message-nya ini biar lebih apa? Kalau sekarang mau nampilin hello karena kita butuh message, kita kan butuh masukin properties. Nah, kalau pakai tag HTML seperti ini, custom HTML seperti ini, custom JSX, kita masukin di dalam sini. Namanya misalnya message ya. Sama dengan ya berarti apa hello gitu kan. Nah, ini kita coba hilangin dalamnya. Kita refresh. Nah, dia baru keluar nih. Gitu. Jadi dengan cara ini jadi lebih enak. Nah, ini kita bisa lebih sederhanain lagi pakai tutup kurung di sini karena kita nggak butuh child ya. Nah, ini kalau kita lihat di bodinya sini dia udah sama nih jadinya. Ini React fragment, ini fragmentnya. Sekarang nih lihat create element, pesan, terus dalamnya adalah message-nya kan. Jadi message dia sekarang ngelempar apa namanya? Properties namanya message. Jadi semua properties atau paramnya si pesan itu bisa kamu taruh di sini kayak tag-tag HTML biasa gitu. Kalau HTML punya properties baru gitu bisa ditaruh sini, dan itu bebas ya selama dia nggak namanya nggak sama dengan defaultnya. Misalnya defaultnya ada class name, itu kita nggak bisa pakai apa. Ini udah ada biasanya, terus ada children, itu bebas mau pakai nama apa aja gitu. Di sini aku pakainya hello ya. Gitu. Jadi ini lebih mudah lagi. Ini kalau misalnya kita mau bikin hello world sekarang kita pakai gini kan bagus jadinya. Hello new world. Nah, cantik banget ya. Cantik banget. Ini kalau kita lihat di bodinya jadinya seperti apa nih? Aduh kepencet, sorry.
Nah, hello new world, kita punya 3 span dengan bisa seperti ini. Bayangin kalau kita bikin kita bisa manfaatin reusable component ini di banyak tempat gitu. Kalau misalnya kita bikin suatu card gitu ya, kita jadi bikin satu card aja, komponennya nanti bisa diisi hal-hal yang berbeda gitu. Nah, itu gunanya si reusable component. Yang perlu diingat, jangan lupa hurufnya harus huruf besar pertamanya. Jadi dia kalau dia pakai huruf kecil, si Babel-nya nggak bisa translate, jadi harus pakai huruf besar. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Thank you.